Halo Sobat Sehat, welcome to Bincang Sehat volume 3. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin tentang upaya pencegahan balita dan baduta KEP, ibu hamil KEK. Wah, dari namanya sepertinya susah banget ya. Tapi jangan di skip ya videonya. Yuk simak baik-baik penjelasannya. Yang pertama yang akan kami jelaskan tentang apa itu KEK ibu hamil. Menurut data dari Departemen Kesehatan tahun 2013, KEK ibu hamil adalah kekurangan energi kronik. Keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau dikenal kronis yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu sehingga kebutuhan ibu hamil akan zat gizi yang semakin meningkat namun tidak terpenuhi. Data dari Riskesdas 2013 menunjukkan ibu hamil KEK mencapai 38,5%. Angka yang harus diwaspadai dan harus kita cegah bersama, bukan? Dan ternyata dampak yang ditimbulkan dari kekurangan energi kronik ibu hamil ini banyak loh Sobat Sehat. Mulai dari pertumbuhan janin terhambat, berat badan lahir bayi rendah, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berbagai organ vital bayi, hingga risiko kesakitan dan kematian bayi meningkat. Wah, benar-benar harus diwaspadai ya. Lalu, bagaimana caranya untuk mencegah itu semua? Caranya adalah pemenuhan gizi yang baik untuk kebutuhan janin dan ibu. Konsumsilah karbohidrat, protein, vitamin B, vitamin A, asam folat, vitamin C, zat besi dan kalsium. Selain itu cukupi kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minum ibu hamil adalah 10 gelas perharinya. Jika mual, muntah dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak dalam porsi kecil namun sering. Contohnya buah, roti, ubi dan biskuit. Pantang banget nih buat ibu hamil untuk merokok dan minum minuman keras. Jika ingin meminum obat, tanyakan terlebih dahulu kepada petugas kesehatan. Nah, sekarang untuk mengukur apakah kondisi tubuh hamil tersebut dikatakan ideal adalah dengan cara mengukur IMT atau indeks massa tubuh. Caranya adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi 2 kali tinggi badan dalam satuan meter. Indeks massa tubuh atau IMT dikatakan normal apabila berada di rentang 18,5 hingga 24,9. Apabila di bawah rentang tersebut, maka akan dikatakan gizi kurang atau kekurangan energi kronik. Dan apabila di atas rentang tersebut, maka mengalami kelebihan berat badan. Selanjutnya, kita bakalan membahas bahasan kedua nih Sobat Sehat, yaitu tentang balita dan baduta KEP. Apa sih KEP itu? Kekurangan energi protein atau KEP adalah kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG. Kok bisa terjadi KEP? Penyebab terjadinya kekurangan energi protein atau KEP adalah asupan gizi yang kurang dan penyakit infeksi seperti diare dan ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Lalu, bagaimana ciri-ciri anak yang mengalami KEP?
Yang pertama untuk ciri-ciri anak mengalami KEP ringan sampai sedang di mana mengalami gizi kurang. Antara lain, anak tampak kurus, berat badan tidak bertambah, pertumbuhan linier menurun atau bahkan sampai terhenti. Rasio berat badan terhadap tinggi badan normal atau menurun dan mengalami anemia ringan. Yang kedua ini untuk ciri-ciri anak yang mengalami KEP tingkat berat atau gizi buruk. Nah, sobat sehat perlu tahu, ternyata ada 3 jenis klasifikasi gizi buruk berdasarkan gejala klinis yang dialami anak. Yang pertama marasmus, kedua kwashiorkor, ketiga marasmus kwashiorkor. Kita bahas satu persatu ya sobat sehat. Yang pertama yaitu marasmus. Marasmus adalah suatu keadaan kekurangan kalori dalam jangka waktu yang lama. Ciri-ciri umumnya yaitu kurus kering, tampak hanya kulit dan tulang, otot dan lemak bawah kulit mengecil, wajah terlihat seperti orang tua, kulit berkerut, berkeriput, layu dan kering, dan umumnya sering terjadi diare. Yang selanjutnya yaitu kwashiorkor, merupakan malnutrisi yang dikarenakan jumlah protein yang dikonsumsi sangatlah kurang. Gejala umumnya meliputi pertumbuhan bayi menjadi terganggu, edem atau bengkak, otot mengecil, depigmentasi rambut dan kulit menjadi bersisik, anemia, dan kekurangan vitamin A. Terakhir adalah marasmus dan kwashiorkor. Ini dikarenakan makanan sehari-hari tidak cukup dalam mengandung protein dan energi. Gejala klinis dari marasmus kwashiorkor ini memperlihatkan gejala campuran dari penyakit marasmus dan kwashiorkor. Berat badan menurun di bawah 60% dari normal dan juga memperlihatkan tanda-tanda seperti edem, kelainan rambut, dan kelainan kulit. Lalu, bagaimana cara mencegah itu semua? Caranya adalah pertama, memberikan ASI eksklusif minimal selama 6 bulan, dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. Kedua, memberikan makanan pendamping ASI saat usia 6 bulan. Namun dalam penyajian makanan pendamping ASI ini harus sesuai dengan usia. Ketiga, jangan lupa untuk rajin membawa anak ke pelayanan kesehatan balita, baik itu posyandu, puskesmas, atau pelayanan kesehatan terdekat lainnya. Karena nantinya di puskesmas akan diberikan pelayanan berupa pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemberian kapsul vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan, lalu pemberian makanan tambahan untuk balita dengan gizi kurang. Ya, selesai sudah bincang sehat kita kali ini. Kesimpulannya adalah masalah gizi seperti kekurangan energi kronik, kekurangan energi protein harus kita cegah bersama untuk mewujudkan generasi emas kebanggaan bangsa Indonesia. Dan terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi Sobat Sehat di Bincang Sehat episode berikutnya.